lihat deh, itu hasil perhitungan suara pemilihan ketua OSIS udah ada loh. Oh iya, jadi siapa nih pemenangnya? Kalau dilihat dari tabel sih, kita harus cari tahu dulu modusnya yang mana. Hah? Modus? Modus modal dusta? Ih, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Nadifa di mata pelajaran matematika. Pada awal video, kita telah melihat percakapan antara Putri dan Astrid bahwa untuk menentukan siapa yang menang dalam ketua OSIS adalah dengan melihat modus hasil pemungutan suara yang telah dilakukan. Di video kali ini, kita akan membahas apa itu modus dan bagaimana cara menentukannya. Selain itu, kita juga akan membahas cara menentukan median dan jangkauan. Yuk, mari kita bahas. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi yang terbesar. Modus biasa dilambangkan dengan MO. Nah, sekarang kita coba contoh soalnya yuk. Tentukan modus dari data-data berikut ini. Sekarang kita coba jawab ya. Setelah diurutkan, datanya akan menjadi seperti ini. Maka kita dapat mengetahui bahwa nilai 40 ada 3 dan nilai 70 ada 3. Maka modus dari data tersebut adalah 40 dan 70. Sekarang mari kita coba lagi bahas permasalahan yang ada di awal video. Yuk kita bahas. Kita sudah tahu bahwa modus adalah data yang paling sering muncul. Sekarang mari kita lihat di tabel siapa ya yang memiliki data paling banyak. Berdasarkan tabel, yang memiliki suara paling banyak adalah Dilan dengan suaranya yaitu sebanyak 300. Maka modusnya yaitu Dilan. Dapat disimpulkan bahwa pemenang ketua OSIS adalah Dilan. Sekarang kalian paham ya apa itu modus dan bagaimana cara menentukannya. Sekarang kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Biasanya median dilambangkan dengan ME. Dalam menyelesaikan median, diharuskan untuk mengurutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Jika banyak datanya ganjil, maka mediannya dapat ditentukan oleh rumus seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan median dari data berikut. Sekarang kita coba jawab ya. Pada contoh ini banyak datanya yaitu 9. 9 merupakan bilangan ganjil. Pertama, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah diurutkan, datanya akan menjadi seperti ini. Karena datanya ganjil, maka kita gunakan rumus ME sama dengan XN plus 1 per 2. N-nya yaitu tadi 9. Jadi X 9 tambah 1 per 2. Maka X-nya 10 per 2 sama dengan X5. Maksud dari X5 ini yaitu data yang kelima. Kita lihat data yang kelima apa? Yaitu 65. Jadi dapat disimpulkan bahwa median dari data tersebut adalah 65. Nah, sekarang bagaimana jika banyak datanya genap? Maka mediannya akan ditentukan dengan rumus seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan median dari data berikut. Sekarang kita coba jawab. Pada contoh ini banyak datanya yaitu 10. 10 merupakan bilangan genap. Nah, median akan terletak di antara dua buah data. Pertama kita urutkan dulu ya datanya. Setelah kita urutkan akan menjadi seperti ini. Karena datanya genap, maka rumusnya akan seperti ini. ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2. Karena kita telah tahu bahwa N-nya 10, maka X10 per 2 ditambah X10 per 2 ditambah 1 per 2. Maka X5 ditambah X5 tambah 1 per 2. Hasilnya menjadi X5 ditambah X6 per 2. Dimaksud X5 dan X6 yaitu data kelima ditambah data ke-6 dibagi 2. Data kelima yaitu 4, data ke-6 yaitu 5. Hasilnya menjadi 4 tambah 5 dibagi 2. Hasilnya yaitu 4,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa median dari data tersebut yaitu 4,5.
Nah, sekarang kita lanjut membahas tentang jangkauan. Jangkauan atau yang biasa disebut range merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Apa sih yang dimaksud dengan nilai data terbesar dan nilai data terkecil? Nah, nilai data terbesar yaitu seperti ini. Dan nilai data terkecil yaitu seperti ini. Untuk menentukan jangkauan yaitu menggunakan rumus seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui nilai matematika kelas 8 yaitu seperti ini. Sekarang tentukan jangkauannya. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Pada data tersebut terlihat bahwa X maksimal yaitu 100 dan X minimalnya yaitu 50. Maka kita masukkan ke rumus yaitu range sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Jadi 100 dikurangi 50 hasilnya menjadi 50. Maka jangkauannya yaitu 50. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan modus, median, dan jangkauan. Dalam materi tersebut ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan loh. Mau tahu? Yuk kita simak. Pertama, dalam mencari modus yang perlu diperhatikan adalah dengan melihat data frekuensi yang paling banyak. Kedua, dalam mencari median yang perlu diperhatikan adalah data harus diurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar dan dilihat juga dari segi banyak datanya. Jika ganjil, maka akan menggunakan rumus yang seperti ini. Jika banyak datanya genap, maka menggunakan rumus seperti ini. Ketiga, dalam mencari jangkauan atau range, yang perlu diperhatikan adalah dengan mencari nilai data yang paling besar dan nilai data yang paling kecil. Lalu kita gunakan rumus range. Sekian penjelasan dari Ibu. Bila kalian belum memahami materi ini, silakan ulang video ini hingga kalian memahami materi tersebut. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.